Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di ibadah minggu di pagi hari ini tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan demikian. Jikalau kita memberi dari kelebihan kita, maka kita disebut sebagai orang Kristen yang biasa. Jikalau kita memberi dari kekurangan kita, kita disebut sebagai orang Kristen yang luar biasa. Tetapi, jikalau kita tidak memberi dari kelebihan maupun kekurangan kita tidak pantas disebut sebagai orang Kristen. Sekali lagi, jikalau kita memberi dari kelebihan kita disebut sebagai orang Kristen yang biasa saja. Jikalau kita memberi dari kekurangan kita, maka kita disebut sebagai orang Kristen yang luar biasa. Tetapi, jikalau kita tidak memberi baik dari kelebihan kita maupun dari kekurangan kita tidak pantas disebut sebagai orang Kristen. Mengapa? Sebab memberi atau melakukan tindakan kasih adalah satu buah dari iman kita yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sebab itu adalah perintah Allah yang harus kita lakukan dalam hari-hari kita sebagai orang-orang yang beriman. Jadi patut kita pertanyakan keimanan kita, patut kita pertanyakan diri kita. Jikalau kita tidak pernah memberi, tidak pernah melakukan tindakan kasih, apakah kita masih layak disebut orang Kristen? Atau apakah kita masih layak disebut orang Kristen ketika dalam hari-hari kita selalu mementingkan diri kita sendiri? Kita tidak peduli dengan orang lain. Apa yang kita dapatkan dalam hari-hari kita hanya untuk diri kita sendiri, kita habiskan sendiri. Orang lain tidak penting bagi kita. Orang-orang seperti inilah yang akan mencari 1001 alasan untuk menghambat dirinya untuk melakukan tindakan kasih. Dia akan mencari alasan 1001 alasan untuk menghambat dirinya melakukan tindakan kasih.
Ketika dia punya atau ketika dia mendapatkan banyak, dia menghambat dirinya melakukan tindakan kasih dengan berbohong, dengan menyatakan, aku tidak punya apa-apa. Ketika dia tidak punya apa-apa, dia menghambat dirinya dengan memperalat keterbatasannya itu, dengan memperalat ketiadaannya itu untuk melakukan tindakan kasih. Makanya ada istilah yang betul-betul yang perlu kita renungkan dalam istilah bahasa Batak. Dikatakan mangasahon hagaliunna. Banyak orang ketika diminta bantuan, dia selalu mangasahon hagaliunnya. Aku tidak punya apa-apa, bagaimana aku membantu? Padahal kalau dia jujur dalam hidupnya, dia punya. Kalaupun dia tidak punya apa yang diminta, masih bisa di lain hal dia memberi. Selalu kita harus pahami banyak hal yang bisa kita beri. Ketika tidak ada uang atau harta yang bisa kita beri, tenaga bisa kita beri. Ketika harta dan tenaga tidak bisa kita beri, ide, pikiran, nasihat, dorongan, semangat bisa kita beri. Ketika ketiga hal itu tidak ada, masih ada yang bisa kita beri, berdoa bagi mereka. Ketika keempat hal itu tidak ada, berdiam dirilah. Itu berarti. Jangan sebaliknya, dia sudah tidak bisa memberi apa-apa, malah dia merocoki, malah dia menjatuhkan, menghakimi dan sebagainya. Ketika kita mencari 1001 alasan untuk menghambat diri kita untuk melakukan tindakan kasih, ingatlah, maka kita akan kehilangan harta surgawi yang hendak diberikan Allah, yang hendak dianugerahkan Allah kepada kita melalui tindakan kasih kita tersebut. Ketika manusia hanya berfokus mencari harta dunia ini, tidak memperdulikan orang lain, maka dia akan kehilangan harta surgawi. Makanya di kitab Injil dikatakan carilah kerajaan Allah itu dengan mammon. Molo hata bata lului maharajo ni de bata marhite mammon nageduki. Saudara-saudari yang terkasih, jikalaupun kita dapat mengumpulkan harta dunia ini sebanyak-banyaknya, bukankah hanya baju yang sepasang yang melekat di tubuh ini yang kita bawa dalam liang kubur? Mari ingat. Mari kita lihat saudara-saudari kita dalam hari akhir kematiannya. Saudara-saudari, tidak demikian yang diberitakan oleh firman Tuhan hari ini untuk kita. Walaupun terjadi kekeringan di tanah Israel oleh karena hukuman Allah kepada mereka yang selalu melakukan pemberontakan kepada Allah, ada seseorang dari antara mereka yang disebut dalam firman Tuhan hari ini, seseorang yang dari Baal Salisa, justru dimampukan memberi dalam situasi yang sulit. Mari kita bayangkan, terjadi kekeringan di mana-mana di tanah Israel. Terjadi kesulitan hidup di mana-mana oleh karena kekeringan tersebut. Tanaman tidak ada yang tumbuh. Tapi apa yang terjadi?
Dalam situasi yang sulit itu, dalam kondisi yang sulit itu, muncul seseorang dimampukan untuk melakukan tindakan kasih. Dia memberi 20 roti jelai, begitu juga sekantung gandum yang baru kepada Nabi Allah, yaitu Elisa. Elisa memang kelaparan, tapi dia tidak mementingkan dirinya sama seperti seseorang yang dari Baal Salisa tersebut. Dia menyuruh pelayannya untuk memberikan makanan itu kepada orang-orang yang mengikutnya. 100 orang banyaknya. Mari kita lihat seseorang dari Baal Salisa tersebut. Dari situasi yang sulit dalam hidupnya, dalam kondisi yang sulit saat itu, dia dimampukan memberi. Dia dimampukan untuk melakukan tindakan kasih. Dan bukan sembarangan melakukan tindakan kasih. Dan bukan sembarangan asal memberi. Itu terlihat dari ayat 42. Yang diberi seseorang dari Baal Salisa itu adalah roti hulu hasil. Kalau kita di saat ini kita sering sebut buah sulung dari pekerjaan. Luar biasa. Dia bekerja. Hasil pertama pekerjaannya itu dia beri kepada Nabi Allah. Lalu Nabi Allah memberi kepada murid-muridnya 100 orang. Kita bayangkan, kalau masa sulit biasanya orang hasil pekerjaan pertamanya itu dia ambil untuk dirinya. Tetapi Baal Salisa tidak demikian. Hasil pertama pekerjaannya itu dia beri. Ini juga peringatan dan harus kita tradisikan kepada anak-anak kita. Dalam kondisi netral maupun kondisi sulit, ketika anak kita memperoleh pekerjaan, kita harus nasihatkan. Buah dari hasil pekerjaanmu pertama bukan untukmu, tapi persembahkan untuk Tuhan. Bukan untukmu, tapi persembahkan untuk orang yang membutuhkan, sanak saudara yang membutuhkan. Itu yang hilang dalam tradisi orang Kristen saat ini. Buah sulung dari pekerjaannya biasanya saat ini diapain? Dihambur-hamburkan untuk mentraktir kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Salah. Mari kita nasihatkan kepada anak-anak kita. Ketika kamu bekerja, memperoleh pekerjaan baru, gaji pertamamu harus kamu persembahkan untuk Tuhan. Harus kamu berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Harus kamu ingat orang tuamu. Gaji keduamu, ketiga, keempat terserah. Tapi untuk gaji pertama dari pekerjaanmu yang baru harus kamu berikan kepada Tuhan. Itu. Mari kita nasihatkan anak-anak kita demikian. Supaya tidak jatuh dalam konsumerisme. Dia mendapat gaji pertama, dia ajak kawan-kawannya mentraktir. Salah. Berikan kepada Tuhan, berikan kepada orang yang membutuhkan, berikan kepada orang tua. Yang kedua, terbaik pemberian dari seseorang dari Baal Salisa adalah memberi dari gandum yang baru. Luar biasa. Jadi dia tidak asal memberi, tidak. Dia tidak asal memberi, tidak. Tapi dia memberi dari yang terbaik.
Lalu Elisa menerima pemberian itu, dia berikan kepada pelayannya untuk memberi makan 100 orang. Tapi apa yang terjadi? Pelayannya itu meragukan perintah dari Elisa. Dia mempertanyakan bagaimana yang sedikit ini dapat memberi makan 100 orang. Lalu Elisa katakan, firman Tuhan berkata, orang yang makan pasti ada sisanya. Luar biasa. Mendengar itu, pelayannya itu menjadi taat, menguasai rasa takut dan khawatirnya akan kekurangan tersebut, lalu mengolahnya memberikan kepada 100 orang tersebut, dan terjadilah mujizat. Orang yang taat akan firman Tuhan akan menguasai rasa khawatirnya. Di dalam segala kondisi kehidupannya dia akan merasakan kuasa Tuhan, merasakan mujizat Tuhan. Sebagaimana yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah Tuhan memelihara hidup kita. Situasi kondisi bangsa Israel dalam firman Tuhan hari ini sama dengan situasi kondisi kita saat ini. Bisa dikatakan kehidupan jemaat hampir semua mengalami kekeringan oleh karena dampak virus corona yang melanda negara kita. Kemarau dalam hal ekonomi, kemarau dalam hal persekutuan, persauran, kemarau dalam hal kesehatan, kemarau dalam hal mencari pekerjaan, terjadi PHK di mana-mana. Dalam situasi sulit saat ini, firman Tuhan sampaikan kepada kita, ingatlah Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan berkuasa yang akan memelihara kehidupan kita. Jangan khawatir. Ingatlah janji Allah kepada setiap orang yang setia dan beriman kepadanya. Bukankah Allah berjanji kepada orang yang setia dan beriman kepadanya, Allah akan memelihara hidupnya? Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalaupun burung-burung di udara dipelihara Tuhan, padahal mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tetapi hidup. Apalagi kita, manusia yang percaya, manusia yang beriman kepada Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita. Allah sanggup dan berkuasa melakukan mujizat dalam hidup kita, sekalipun itu mustahil di hadapan kita. Ingat, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Dan kalau kita jujur melihat hari-hari kita yang sudah lewat, kita akan katakan, ya benar, dalam kondisiku Tuhan selalu memeliharaku. Walaupun ekonomi kami sulit, kami masih bisa merasakan makanan. Anak-anak kami bisa makan, anak-anak kami masih bisa sekolah online. Walaupun kami menghadapi penyakit, tapi sekarang kami sudah diberikan kesembuhan dari Tuhan.
Banyak hal kalau kita jujur. Di hari-hari yang lalu Tuhan berkarya dalam hidup kita. Di sisi lain, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya melakukan tindakan kasih. Jangan hambat diri kita dalam melakukan tindakan kasih. Jangan mencari 1001 alasan untuk tidak melakukan tindakan kasih. Dan ingat, ketika kita melakukan tindakan kasih, jangan dari hati yang terpaksa. Jangan karena yang biasa-biasa saja, tidak. Lakukanlah tindakan kasih yang terbaik, yang tulus. Coba kita buka Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Saya akan baca untuk kita. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Tirulah iman seseorang dari Baal Salisa tersebut. Di dalam segala keterbatasannya, dia dimampukan untuk memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan hari esoknya, menyerahkan masa depannya kepada Allah. Dia merasakan kalaupun aku memberi yang terbaik, itu tidak akan mengurangi kemurahan hati Allah kepadaku. Justru sebaliknya, semakin aku memberi, Tuhan akan lihat dan Tuhan akan semakin berkati hidupku karena aku orang yang beriman. Itu pelajaran berharga dari seorang Baal Salisa. Yang kedua yang disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini adalah, lakukanlah firman Tuhan dalam ketulusan. Ketika Elisa memerintahkan makanan yang diberikan oleh seseorang yang dari Baal Salisa kepada hambanya, pelayannya, dan untuk diberikan kepada orang banyak, 100 orang, pelayan itu merasa ragu. Apakah cukup makanan yang sedikit ini untuk orang yang banyak? Tapi apa yang terjadi? Ketika dia taat kepada Allah, ketika dia taat kepada perintah firman Allah yang diberitakan oleh Elisa, terjadilah mujizat. Dalam hari-hari kita juga bisa saja atau mungkin sama seperti pelayan Elisa.
Dalam hari-hari kita dipenuhi keraguan, rasa khawatir. Sehingga untuk melakukan perintah Tuhan kita ogah-ogahan. Misalnya saja, bagaimana kita harus melakukan tindakan kasih padahal hidup kita saat ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Bagaimana kita tidak khawatir padahal hidup kita saat ini sangat sulit. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, padahal banyak yang merusak pikiran kita, banyak membuat kita khawatir akan masa depan, akan hari esok kita. Silih berganti kesulitan hidup menghempas kita. Memang sulit melakukan firman Tuhan. Tapi ketika kita mau dibentuk, mau memberi diri, maka kita akan dimampukan melakukan firman Tuhan. Dalam situasi kondisi sesulit itulah Tuhan menuntut kita dalam ketaatan iman. Dalam situasi sesulit itulah Allah hendak menunjukkan mujizat-Nya yang nyata kepada hidup kita. Dalam situasi sulit itu, Allah hendak memakai alam semesta ini, memakai seluruh ciptaan, menunjuk seseorang atau bahkan alam ciptaan ini sebagai perpanjangan tangannya membantu kita. Ingatlah, mujizat tidak akan terwujud jikalau tidak ada kondisi situasi yang mustahil dalam hidup kita. Mujizat ada dan nyata ketika kita merasa semua jalan tertutup. Orang lain yang kita harapkan membantu tidak bisa membantu, tidak berdaya. Usaha dan pikiran kepintaran kita yang kita andalkan selama ini tidak bisa melepaskan kita. Di situasi itu tanpa kita duga pertolongan Tuhan, uluran tangan Tuhan membantu kita. Itulah yang disebut dengan mujizat. Oleh karena itu, berikan dirimu untuk taat kepada Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan sesulit apapun itu. Maka nyatalah mujizat Tuhan dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami dalam hari-hari kami, dalam kehidupan kami untuk berserah ke dalam tangan-Mu. Dalam situasi kondisi kehidupan kami yang sulit saat ini, firman-Mu mengajak kami untuk melakukan tindakan kasih. Hilangkan dari pikiran dan hati kami mencari 1001 alasan untuk menghambat diri kami melakukan firman-Mu. Tetapi dengan ketaatan dan kesungguhan hati, kami dimampukan melakukan firman-Mu. Melakukan yang terbaik dalam hidup kami, melakukan yang terbaik terhadap-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami. Buka hati dan pikiran kami akan janji-Mu bahwa Engkau akan memelihara kehidupan orang yang setia dan percaya kepadamu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan melihat kuasa dan karya-Mu yang nyata dalam hari-hari kami yang lalu. Sehingga kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Ajari kami berlaku seperti seseorang dari Baal Salisa dalam firman Tuhan hari ini. Dalam segala keterbatasannya dimampukan memberikan yang terbaik, sebab dia percaya bahwa Allah akan memelihara hidupnya, akan memelihara masa depannya. Yakinkan kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, supaya tidak ragu melakukan firman-Mu. Sebab
Firman-Mu adalah pelita di dalam kegelapan kami, tongkat kami dalam segala pergumulan hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami melakukan firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu dalam segala kesulitannya, berikan jalan keluar. Dalam segala ekonomi yang sulit, berikan rejeki Tuhan. Di dalam segala pergumulan untuk memperoleh kesembuhan, kuat tangan kuasa Tuhan memberkati usaha. Begitu juga makanan, minuman, obat, tangan-tangan medis, perpanjangan tangan-Mu menyembuhkan jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam setiap penyakitnya. Berkati kami dalam hari-hari kami, lindungi kami Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam beraktivitas, dalam mengikuti studinya, dalam pekerjaannya berikan rasa tanggung jawab, dalam rumah tangganya bersatu hati dalam bersama dengan suami atau istrinya. Ajari setiap orang tua berlaku sebagai orang tua yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, supaya anak-anaknya bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.